Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angginati Astuti dari mata kuliah Robotik Leadership kelas C akan mempresentasikan 3 materi yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Yang pertama ada karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga. Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Setiap langkah hidup Rasulullah SAW adalah teladan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga ideal bagi beliau adalah rumah tangga yang penghuninya berdiri kokoh di atas nilai keimanan, moralitas, dan keutamaan. Rumahnya yang diliputi ketenangan, dilimpahi cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, Rasulullah sebagai suami. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun menikahi pertama kali dengan Khadijah bin Khuwailid yang berumur 2 kali bersuami karena kedua suaminya meninggal dunia. Walaupun umur Nabi SAW dengan Khadijah terpaut agak jauh, tapi beliau dapat menjadi suami dengan baik, termasuk mengasuh anak Khadijah dari suami sebelumnya. Walaupun istrinya kaya raya, Nabi SAW tidak berpangku tangan. Beliau menyibukkan diri menafkahi keluarga dengan usaha perdagangan bersama mitra dagangannya. Materi yang kedua yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Yang pertama yaitu kepemimpinan Rasulullah. Pola kepemimpinan Rasulullah bukanlah tipe pemimpin otoriter, selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wewenang selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain. Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satu. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi SAW selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bagi Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Lama kepemimpinan Rasulullah SAW kurang lebih 13 tahun lamanya. Beliau berjuang antara hidup dan mati, menyerukan agama Islam di tengah masyarakat Mekah dengan jihad kesabaran, harta benda dan raga. Selanjutnya, perekonomian dalam Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang menyorot kepada masalah perekonomian dengan didampingi nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis untuk menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas agar terdapat rambu-rambu antara halal dan haram, seperti larangan transaksi riba, maisir, tadis, dan sebagainya dengan menekankan aspek-aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang kemudian didukung oleh
perangkat seperti zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Ada 3 tujuan, yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan hanya untuk umat Muslim saja, tetapi seluruh umat. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai Islam guna mencapai tujuan agama atau falah. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Selanjutnya kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan, selalu mengusulkan ide win-win solution dengan menyelesaikan masalah, selalu mengedepankan akhlak mulia dalam melaksanakan kepemimpinannya. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi SAW. Rasulullah adalah pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras, tidak pernah mencela, tidak pernah nuntut dan menggerutu, tidak selalu mengedepankan keteladanan, uswah hasanah dalam memimpin, memberikan mengulurkan waktu dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pada peristiwa hijrah, perkembangan Islam Nabi Muhammad SAW mulai suatu mengukuhkannya menjadi pemimpin yang paripurna dan mempunyai fungsi yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam secara bertahap. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah konsolidasi internal umat Islam dengan persaudaraan antara orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, menegakkan persaudaraan sesama Muslim dengan tidak memandang suku atau jabatan. Semua orang Arab menjadi sejajar dalam kehidupan masyarakat. Pada peristiwa hijrah, perkembangan Islam Nabi Muhammad SAW mulai suatu fase yang mengukuhkannya menjadi pemimpin yang paripurna dan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.